kita juga sudah teratur jujur dari hampir 500-an lebih lah pelanggan kita ini 90% sudah terlatih untuk memilah sampah, bukannya memilah tapi packing. Kita ajar bagaimana, kita edukasi bagaimana pilah, sudah pilah bagaimana packing sampah itu. Kita hanya sampai ke rumah pelanggan kita jemput, itu kita tinggal angkut karena sudah dipilah nih. Oh ini yang plastik, ini yang kertas, ini yang basah. Jadi tidak seperti itu. Setelah diangkut itu sampah itu, kalau sampah kering itu kita pilah. Kalau sampah basah ya, namanya kan kita orang NTT loh, jadi itu ada yang minta maaf, ada yang piara babi, apa masih bisa dimanfaatkan itu sisa sayur-sayuran. Kalau untuk ya sampah kering itu kita pilah, mungkin OT bisa lihat itu ada 2 bak ketumpunya, itu masih ada tumpukan limbah itu kita pilah berdasarkan jenis. Itu ada yang plastik, ada yang kertas, ada yang kardus, ada yang besi gitu. Kita pilah berdasarkan jenisnya masing-masing, nanti akan kita manfaatkan gitu. Jadi yang membawa ke TPA juga itu bukan semua sampah. Untuk armada nih kita baru X-nya itu 2 armada, ada satu mega kiri, ada satu L300. Jadi ini kita gunakan relasi pertemanan dengan teman-teman gitu. Jadi yang punya kiri ini dia memudahkan ketong dengan pakai dahulu, baru nanti ketong bayar. Begitu juga yang 300 yang punya kiri ini jauh karyawan swasta di PLTU. Yang punya L300 itu pegawai Angkasa Pura juga. Ini ada hubungan dengan kita punya Jimmy ini, dia pegawai aktif di Angkasa Pura yang kebetulan waktu ketemu aktivitas ini dia bilang kakak dong kalau beta bantu kakak dong mobil. Dia nama Om Jorgi Pelo. Jadi dia yang saya sebenarnya yang lebaran yang mau kakak perawat atau baik kendaraan, so bisa bantu layani orang tangani sampah. Untuk sementara kita baru punya 2 armada. Ya kalau besar harapan kalau memang bisa, yang ini kita inginkan sih ada penambahan armada, karena konsekuensi dari penambahan armada kan tentu ada penambahan SDM, ada penambahan mungkin orang yang bisa mau bekerja dengan ketong, yang bisa saling ketong bagi insentif secara lain. Ya kalau untuk menyelesaikan masalah di Kota Kupang, ya menurut beta masalah sampah ya, beta ini gebrakan yang bagus dari Pak Isidoro wali kota ini gebrakan yang bagus. Ini membangun rasa kesadaran sosial dalam komunitas kecil maupun komunitas yang besar untuk masyarakat Kota Kupang, untuk bagaimana sadar tentang kebersihan, bagaimana sadar tentang penanganan sampah gitu. Kalau secara prinsip memang untuk masalah penanganan sampah itu tidak bisa diselesaikan. Tidak bisa diselesaikan, sampah tidak bisa dihilangkan, karena sampah ini adalah produk peradaban. Yang bisa itu bagaimana sampah ini ditata kelolakan. Dan tentunya dengan sepak terjangnya Pak Wali Kota sekarang, tentu ketemu dalam kapasitas komunitas ketemu sampah, dalam kapasitas sebagai masyarakat Kota Kupang, tentu ketemu menanamkan ekspektasi yang tinggi nih. Gitu. Nah semoga seperti yang Pak Wali Kota bilang bahwa ini ada giat-giat kolaboratif kita terbangun dari kesadaran publik, kesadaran sosial. Beta yakin bahwa masalah tata kelola sampah Kota Kupang ini bisa tertangani dengan baik. Hal unik nih, ya yang unik-unik itu ya itu melatih teman-teman kita yang bilang pelanggan itu teman kita, melatih teman untuk bagaimana bisa memilah sampah, bagaimana bisa mengatur sampah, breaking sampah dengan baik. Unik, yang paling unik, ini yang paling unik menurut pengamatan kita itu
kesadaran lebih mudah terbentuk itu di level rumah tangga daripada di level level tempat usaha atau perkantoran. Ya ini tentu PR besar. Ini tentu PR besar karena ya mungkin karena kalau di level tempat usaha atau perkantoran ini kan dianggap mungkin belum ada terbentuk yang namanya rasa malu. Sebenarnya kan sampah ini kan dia berrelasi dengan namanya rasa malu. Itu masa kita punya sampah kita tidak pilah. Nah kalau di tempat usaha atau di perkantoran ini kan kalau tidak dipilah diatur yang baik kan siapa yang harus bertanggung jawab, kan tidak ada nih banyak orang. Tapi kalau di level rumah tangga ya rumah tangga itu dimana aduh kita punya sampah kalau kita tidak pilah kita tidak packing ini kita yang malu gitu kan. Itu anak-anak sudah datang ambil atau apa sudah minta untuk dipilah sudah laki kita. Nah ini hal yang paling unik ini, hal yang paling unik. Harapannya untuk beta dari kita itu untuk anak-anak muda Kota Kupang itu, ayolah mari ramai-ramai ketemu seperti ajakan Pak Kris Widodo Pak Wali Kota itu, mari kita keroyok soal sampah ini. Gitu. Sampah ini bukan musuh, gitu. Sampah ini teman. Gitu. Dan kalau menggunakan prinsip ala teman sampah bahwa ketong ini bisa keren mengelola sampah. Gitu. Anak muda itu tidak perlu malu mengelola sampah. Gitu. Anak muda itu tidak perlu malu berkontribusi untuk perubahan di dalam lingkungan, baik itu lingkungan kecil, sosial, itu RT, kelurahan, kecamatan, sampai skop yang lebih besar Kota Kupang. Jadi beta yakin kalau anak muda Kupang itu mau bergerak maju, kita bisa sama-sama keren mengelola sampah. Nusantara menyinari dengan informasi